Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ibu Nur Hasanah di semester 3 ini dalam mata kuliah Hukum Bisnis Syariah. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, tapi percayalah bahwa saya sangat ingin sekali ketemu dengan kakak-kakak yang ganteng, cantik, dan kece semuanya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Oke, kita mulai di pertemuan pertama. Mata kuliah Hukum Bisnis Syariah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep hukum bisnis syariah di dalam kontrak dan pengelolaan lembaga bisnis syariah. Capaian pembelajaran yang akan atau saya harapkan atau diharapkan dari mata kuliah ini adalah menguasai hukum bisnis Islam dan hukum Islam yang terkait dengan ekonomi syariah dan praktik lembaga keuangan syariah, serta mampu menerapkan aspek fikih muamalah dan hukum positif ekonomi syariah terkait dengan perkembangan ekonomi mikro dan makro. Petunjuk perkuliahan, karena kita dalam masa daring, maka mahasiswa wajib mengunjungi laman e-learning setiap minggu sesuai jam kuliah. Ikuti teknis perkuliahan sesuai petunjuk yang tersedia di setiap sesi. Karena bisa jadi saya hanya men-share materi saja, atau akan saya tambahkan dengan tugas-tugas ringan via Google Form, atau kita akan ada diskusi, atau akan ada menyaksikan video kemudian mengomentari, meresum, dan seterusnya. Jadi selalu perhatikan petunjuk yang ada di setiap sesi. Jika ada kendala dan kesulitan, segera hubungi saya di WhatsApp grup kelas ya. Yang tidak kalah penting, selalu konfirmasi jika tugasnya terlambat atau tidak hadir karena sesuatu hal. Karena segala kelalaian tanpa ada konfirmasi dari mahasiswa memiliki konsekuensi pada penilaian dari dosen. Nah, sekarang apa sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan? Yang pertama, hari ini kita sudah ada di kontrak dan pemaparan singkat materi kuliah. Pekan depan kita akan membahas tentang konsep hukum bisnis syariah. Di dalamnya ada subjek hukum, siapa yang dimaksud, lalu kecakapan apa yang diperlukan untuk menjadi subjek hukum, sumber-sumber hukum dalam hukum bisnis syariah dengan bisnis syariah. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang badan usaha perusahaan. Apa persamaan dan perbedaannya? Lalu bagaimana bentuk-bentuknya dan alur pendirian perusahaan. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang kontrak bisnis syariah, dasar hukumnya, rukun syaratnya, asas-asas dan akad-akad apa saja yang bisa dilakukan dalam bisnis syariah. Yang kelima, kita akan membahas tentang wan prestasi. Apa sih sebenarnya? Apa hanya sebatas ingkar janji atau mangkir atau bagaimana? Kita akan bahas di dalamnya. Termasuk contoh-contoh, di dalamnya nanti ada somasi, ganti rugi, semacam itu. Pertemuan ke-6 kita membahas lembaga keuangan syariah. Fungsi dan perannya apa? Sistematikanya bagaimana? Isinya apa aja sih sebenarnya? Bank dan yang lain-lainnya itu bagaimana? Pegadaian, bagiannya bagaimana? Itu ada di sini nanti ya. Pekan ke-7 kita akan membahas hak atas kekayaan intelektual. Kita batasi hanya di hak cipta, merek, dan hak paten. Nah, pekan ke-8 akan ada UTS. Pekan ke-9 kita memulai dengan akad dan praktek dalam bisnis syariah. Ada murabahah, salam dan istisna, ada mudorobah dan sirkah, wadiah, rohan ijaroh, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Bagaimana dasar hukumnya, bagaimana mekanismenya, semacam itu ya. Lalu kapan berakhirnya, sanksi dan seterusnya. Pekan ke-13 pailit atau lebih kita kenal bangkrut gitu ya. Nah, bagaimana perusahaan atau badan usaha itu dihukumi bangkrut? Bisa nggak menyatakan bangkrut sendiri atau diputuskan oleh siapa? Lalu kalau misalnya sudah bisa bangkit lagi, bagaimana? Hak-hak hukum atau akibat hukum dari istilahnya dinyatakan bangkrut itu apa aja, semacam itu. Yang ke-14 ada larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Di dalamnya nanti kita juga bahas tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pekan ke-15 kita membahas penyelesaian sengketa bisnis dalam perspektif syariah. Ada yang melalui mediasi, ada yang melalui pengadilan atau ligitasi, ada juga nanti khusus di istilahnya ekonomi syariah kita mengenal dengan arbitrase atau basarnas. Akan kita kupas lebih dalam di pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16 kita ada UAS. Buku-buku yang bisa dijadikan referensi diantaranya Hukum Bisnis Syariah tentu saja, lalu ada Lembaga Keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Hukum Perikatan, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Hukum Perjanjian Syariah, dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Aspek penilaian, tugas mandiri dan UAS sama-sama 30%, UTS 25% dan presensi 15%. Kriteria penilaian seperti biasa, kalau mau A+, 91 tetap. Nah, ini ada pretest yang sudah saya share di laman e-learning dan dikerjakan via Google Form. Jangan lupa bahagia apapun kondisi kita di tengah pandemi hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang jauh lebih baik dalam tatap muka yang lebih menyenangkan. Kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, tapi cinta tanpa kecerdasan tidaklah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.